Hadir. Siti? Hadirat, Bu. Alhamdulillah pada berangkat semua ya. Gimana kabarnya pada hari ini? Sehat semua? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, baik itu sehat fisik maupun sehat psikis. Amin. Ada yang tahu anak-anak ini gambar apa? Gambar orang sholat jenazah, Bu. Ya benar, ini gambar orang yang masih menyolatkan jenazah. Ya. Ketika kita melihat jenazah, otomatis kita akan mengingat akan sebuah kematian. Dan ketika kita mengingat kematian, tentunya kita akan termotivasi untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang tercela. Karena pada dasarnya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Di mana yang terkandung dalam Quran surah Ali Imran ayat 185 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut, yang artinya setiap yang bernyawa pasti akan mati. Oke, tujuan pembelajaran dan indikator yang akan kita capai adalah peserta didik diharapkan mampu menjelaskan dan memperagakan tata cara dari penyelenggaraan sholat jenazah. Di sini Ibu akan menggunakan 3 penilaian, yaitu penilaian afektif, penilaian kognitif, dan penilaian psikomotorik. Dan Ibu juga menggunakan buku panduan atau buku acuan, yaitu buku paket kelas 11 yang biasa kita gunakan dalam pembelajaran. Sebelum kita lanjut ke materi pada hari ini, Ibu ingin bertanya, pada pertemuan sebelumnya kita itu belajar mengenai materi apa sih? Ada yang tahu? Pada pertemuan kemarin belajar tentang kewajiban umat Islam terhadap jenazah, Bu. Ya benar. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita belajar mengenai kewajiban umat Islam terhadap jenazah. Di mana itu ada 4. Yang pertama itu memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga mensolati, dan yang terakhir menguburnya. Tetapi fokus kita pada pembelajaran kali ini pada mensolatkan, yaitu tentang bagaimana sih ketentuan dan tata cara dari penyelenggaraan sholat jenazah tersebut. Ibu ingin bertanya, ada yang tahu ketentuan jenazah sebelum dapat disolatkan itu harus dalam keadaan apa? Suci, Bu. Ya benar. Jadi ketentuan jenazah sebelum disolatkan itu harus dalam keadaan yang pertama itu suci, yang kedua sudah dimandikan, dan dikafani. Dan yang ketiga, jenazah sudah diletakkan di depan orang yang akan menyolatinya.
informasinya sedikit, maka diusahakan dibagi menjadi 3 soft atau 3 baris. Dan langkah